Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita sahabatku semua rakyat Indonesia. Di sini saya akan berbagi informasi di hadapan sahabatku terkait tulisan Menteri Transmigrasi Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryadegara yang ada di Kompas. Opini Kompas tanggal 12 Desember 2024. Dengan judul Transformasi Transmigrasi Kesejahteraan untuk Semua, ditulis oleh Muhammad Iftithah Sulaiman Suryadegara, Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri negara atau founding father ini sudah melihat transmigrasi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Pada bulan Februari 1946, Wakil Presiden Bung Hatta menegaskan perlunya pemindahan penduduk sebagai tenaga kerja untuk industrialisasi besar-besaran. Pada tanggal 12 Desember 1950, rombongan pertama terdiri atas 50 kepala keluarga transmigran diberangkatkan dari Jawa Tengah menuju Lampung dan Sumatera Selatan. Pentingnya transmigrasi ditegaskan kembali oleh Presiden Soekarno dalam musyawarah gerakan transmigrasi di Jakarta pada tahun 1964. Bagi Bung Karno, transmigrasi adalah soal mati hidup kita sebagai sebuah bangsa. Primadona dan salah persepsi. Program transmigrasi pernah menjadi primadona di masa lalu. Anggaran Departemen Transmigrasi pernah mencapai 9% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dengan kemampuan menempatkan sampai 50.000 kepala keluarga per tahun. Hingga saat ini tercatat sudah 2,2 juta kepala keluarga atau 9,1 juta jiwa yang ikut program transmigrasi. Mereka ditempatkan di 3.606 satuan permukiman di 619 kawasan transmigrasi. Kawasan tersebut kini berkembang menjadi 1.567 desa definitif, 466 ibu kota kecamatan, 116 ibu kota kabupaten, dan 3 ibu kota provinsi. Banyak tokoh nasional, kepala daerah, anggota parlemen, perwira tinggi TNI Polri, dan akademisi yang lahir dan besar dari keluarga transmigran. Namun sayangnya karena mengutamakan kuantitas migrasi penduduknya, kualitas transformasi kesejahteraan dan persatuannya sedikit terabaikan. Akibatnya ada dampak sosial yang mengarah ke isu Jawadisasi. Selain itu, transmigrasi juga disalah persepsikan sebagai simbol pemerintahan lama yang perlu direformasi. Pada tahun 2000, pemerintah menutup program transmigrasi umum, bahkan mengganti nama transmigrasi menjadi mobilitas sosial. Sejak saat itu, tugas dan fungsi transmigrasi difragmentasi di tingkat Direktorat Jenderal. Tantangan dan relevansi. Pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto meningkatkan lagi Direktorat Jenderal Transmigrasi pada level kementerian. Transmigrasi menemukan relevansinya pada 8 butir Astacita, yang merupakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Harus diakui masih banyak potensi sumber daya alam Indonesia yang belum dikelola secara optimal. Sebagian besar berada di luar Pulau Jawa dan Bali. Kebutuhan untuk membangun ketahanan pangan, air, dan energi juga menjadi tantangan yang perlu dijawab dalam konteks ketahanan bangsa. Selain itu, kita juga menghadapi tantangan demografis berupa besarnya jumlah angkatan kerja usia produktif yang belum seluruhnya bisa diserap lapangan kerja. Jika tidak diatasi, bonus demografi ini bisa menjadi bencana.
Melalui pendekatan yang terintegrasi dan modern tersebut, transmigrasi akan kembali membuktikan relevansinya sebagai instrumen vital pembangunan nasional. Untuk bisa sejahtera dan merata, Indonesia juga membutuhkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak semata-mata tergantung pada cadangan sumber daya mineral yang terus berkurang. Kekayaan hutan tropis kita juga tak bisa terus-menerus dibiarkan berkurang sebagai akibat pendekatan industri yang ekstraktif. Di tengah ancaman krisis pangan, air, dan energi global, perubahan demografi, dan dinamika geopolitik, urgensi reformulasi program transmigrasi menjadi semakin nyata. Paradigma baru transmigrasi ke depan. Transmigrasi adalah strategi pembangunan kewilayahan komprehensif yang mengintegrasikan 3 dimensi vital: pengembangan sumber daya manusia unggul, produktivitas berbasis teknologi, dan penguatan ketahanan nasional. Dimensi pertama fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui program transmigrasi Patriot. Yang utama adalah pembangunan karakter dan budaya kerja unggul agar transmigran lebih produktif melalui pelatihan dan pendidikan dasar kedisiplinan. Di atas landasan mentalitas unggul ini dibangun pengetahuan dan keterampilan. Hal ini dilakukan melalui hilirisasi sumber daya manusia. Para penerima beasiswa S2 dan S3 di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM bagi generasi muda terpilih sebagai akselerator pembangunan kawasan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan dalam dan luar negeri menjadikan kawasan transmigrasi sebagai laboratorium hidup, inovasi, dan pembangunan. Dengan demikian, transmigrasi menjadi program yang dijalankan dengan ilmu dan keterampilan berbasiskan sains. Dimensi kedua adalah penerapan sains dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas ekosistem transmigrasi, dari mekanisasi hingga teknologi tepat guna. Di Nusa Tenggara Timur NTT misalnya, teknologi digunakan untuk memecah dan mengubah lahan batu menjadi lahan subur untuk kepentingan perkebunan. Di tengah ancaman krisis pangan, air, dan energi global, perubahan demografi, dan dinamika geopolitik, urgensi reformasi program transmigrasi menjadi semakin nyata. Kawasan sentra produksi pangan di 5 provinsi strategis menjadi model percontohan yang mengintegrasikan teknologi modern guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kelak, program ini memungkinkan pengembangan kawasan transmigrasi tematik seperti kawasan transmigrasi maritim, pariwisata, peternakan, dan lain-lain sesuai potensi masing-masing. Dimensi ketiga menekankan pada aspek ketahanan nasional. Transmigran diintegrasikan dalam program komponen cadangan atau KOMCAT untuk menjadi garda terdepan ketahanan pangan, energi, dan air. Di perbatasan seperti Entikon, Kalimantan Barat, kehadiran kawasan transmigrasi terbukti menjadi benteng kedaulatan. Orkestra presisi. Implementasi program transmigrasi membutuhkan orkestrasi presisi lintas sektoral. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi menjadi landasan optimalisasi sinergi. Kementerian Transmigrasi bisa fokus pada penyiapan sumber daya manusia dan lahan, sementara pembangunan infrastruktur dikoordinasikan melalui instruksi Presiden kepada kementerian atau lembaga terkait, terutama revitalisasi kawasan transmigrasi dan pembangunan transpolitan. Sinergi dan kolaborasi dengan kementerian terkait ini menjadi solusi untuk mengembangkan infrastruktur transmigrasi yang terintegrasi. Dengan demikian, setiap kawasan transmigrasi bisa memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik yang memadai tanpa meminta tambahan anggaran. Pendataan dan digitalisasi data dari 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan di 167 kabupaten
membuka peluang bagi kolaborasi strategis dengan badan-badan usaha perguruan tinggi ataupun pemerintah daerah melalui Badan Layanan Umum atau BLU. Dengan cara ini, kawasan transmigrasi berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk bertransmigrasi secara mandiri. Hal ini dilakukan secara bertahap dengan pertama-tama fokus pada 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri menjadikan kawasan transmigrasi sebagai laboratorium hidup, inovasi, dan pembangunan. Strategi fundamental. Transformasi transmigrasi merupakan respon strategis terhadap tantangan nasional kontemporer, sekaligus strategi fundamental memperkuat ketahanan nasional. Keberhasilan transformasi ini akan ditentukan komitmen seluruh pemangku kepentingan, didukung sistem monitoring ketat dan evaluasi berkelanjutan. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan modern tersebut, transmigrasi akan kembali membuktikan relevansinya sebagai instrumen vital pembangunan nasional. Dengan paradigma baru, transmigrasi akan kembali mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Indonesia berdaulat, sejahtera, dan berkeadilan tanpa menimbulkan ekses seperti yang terjadi di masa lalu. Ditulis oleh Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara, Menteri Transmigrasi. Ya, jadi pada tanggal 21 Oktober 2024 ya, Presiden Prabowo Subianto meningkatkan ya lagi Direktorat Jenderal Transmigrasi pada level kementerian. Transmigrasi menemukan relevansinya pada 8 buah ascatita. Dengan hormat, kami laporkan pandangan kami tentang transmigrasi yang baru. Hormat kami, Muhammad Iftithah atau MI70. Ada itu singkatannya itu, MI70, Muhammad Iftithah 70. Nah, 70 itu ada sandinya, nanti saya beritahu kawan. Itulah tulisan ya, dan kemudian inilah yang akan dilaksanakan oleh Menteri Transmigrasi kita ya, untuk menuju Indonesia Emas 2045. Demikian kawan, baikkan videonya. Sip.